sekarang Bapak dikasih 3 miliar, tapi besok pagi meninggal, mau mana? Mau? Lah, itu ikhwan kita itu dari mulai dia sakit, jatuh sakit, masuk rumah sakit, bolak-balik masuk rumah sakit dalam perawatan sampai meninggal habis 3 miliar. Pernah Pak? Punya duit 3 miliar pernah? Mau dikasih duit 3 miliar sampai mati. Sampai mati itu berobat. Mending begini, enggak 1 juta dikasih, tapi buat makan sayur pucung di Udin Kombo. Sehat badannya, tawa-tawa. Mau pilih 3 miliar apa pilih 1 juta? Siapa yang ngasih? Tahu. Syukur aja udah. Makanya kalau kita masih diberi panjang umur, masih bisa memperbanyak saldo rezeki akhirat. Kalau rezeki dunia mah udah ditentuin, dibatas. Oh, kayak ikhwan kita Pak Haji Kutur, rezeki dunianya udah selesai. Rezeki akhirat tuh ke sana. Jadi ada 2 tadi. Kalau ikhwan tidak mau istiqomah zikir gitu, malam tahajud, ya apa maghrib isya terus standby, subuh sampai isra kalau bisa terus, maka dia dikasih apa kesenangan, badannya sehat. Nah tapi ada ikhwan ditalkin malas zikir 3 mulu, 3 lagi malam tahajud lebih mementingkan HP malas, akhirnya tahajud dibuang, HP-nya sampai waktunya habis dibuat ngoprek HP. Nah itu begitu terus, maka kata yakin nanti kamu diriadohkan dengan sakit. Kalau nggak mau dengan la ilaha illallah, diriadokan dengan joprak, apa di rumah sakit, joprak, coba dah gitu. Itu kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, dalam kitab Iqazul Himam. Katanya begini, man lam yuqbil bimulaqatil ihsan kuyida ilaihi ya bisalasil imtihan. Paham? Hafal gak? Ya. Man lam yuqbil bimulaqatil ihsan kuyida ilaihi bisalasil imtihan. Dengerin Bu, dengerin. Ibu mau rajin, mau pilih zikir begini, la ilaha illallah, la ilaha, terus badannya sehat terus. Atau nggak mau zikirnya 3 aja, atau nonton ujung. Tapi nanti riadohnya dibalik, begini aja, gitu. Itu gitu pilihan. Karena nggak mau dia bergeder apa itu, mujahadah, riadoh, sungguh-sungguh dengan zikir. Lah gerakan badan kanan kiri, maka dia nggak mau zikir 3 tuh. Kalau zikir jual mangger aja, doa Allah malesnya naudzubillah. Ya Allah, kagak dipaksa, diturutin begitu. Nah dia diadokan oleh Abah, nanti disuruh riado di atas balik. Nah itu tadi, siapa yang nggak mau menghadap kepada Allah dengan ihsan, artinya dengan badan sehat, duit ada, ngomong masih bisa, tapi dia tahan, dia diam aja dia, maka akan dipilihkan riadoh yang nggak pakai bersuara. Di mana? Pasang ring, suruh pasang. Kalau ada ikhwan pasang ring, nah itu berarti dia males. Itu males itu. Kok ikhwan pakai pasang ring? Coba lihat. Ikhwan pasang ring.
Karena talqin itu kata pengasahabah adalah pasang ring. Talqin itu adalah cuci darah. Talqin pasang ring, talqin cuci darah, talqin mengantarkan ruh manusia kepada Allah. Koma bukan mengantarkan bangkai atau jasadnya ke kuburan. Bangkai mah ke kuburan nggak usah dipakai dipikirin, no, pasti itu mah udah pasti dikubur, nggak mungkin disimpan. Hah? Tapi rohnya itu siapa yang nganter ke hadrat Allah? Inilah bahayanya orang nggak punya guru. Ya, olahraga aja dia, nggak mikir ntar nyawanya diolah apa kagak, raganya aja diolah, nyawanya enggak, ya jadinya begitu. Senam jantung sehat, tapi nyawanya sakit. Jalan pagi-pagi berkilometer dia kerjain, ambil jogging, sholat subuh kagak. Nah, orang otaknya di mana itu? Lah itu, coba tanya, otaknya di mana lu? Ya kan? Lurus itu badan. Otak ditaruh di mana sih? Akalnya mana? Lah kalau mikir mah bang, emang orang jasad doang. Orang tuh ada jasad, ada nyawa, terus baru ada rasa. Mau pilih mana tadi? Mau riado di atas balai, ya sambil merintih, atau riado duduk sambil goyangin badan. La ilaha illallah. Lah, jadi ketika hataman itu jangan mager, diem aja, jangan. Itu lagi olahraga. Orang nih muka nih dia kan enggak. Coba tuh kalau yang sering hataman dia apa? Ngomongnya lancar. Coba yang nggak pernah hataman, nggak pernah zikir jahar, ngomongnya AAUU ya. Ima ianya orang anom, itu orangnya sih agak jelas, ya. Kenapa nggak pernah zikir jahar itu? Jadi agak jelas ngomong. Jadi dipastikan orang yang zikir jaharnya benar sesuai petunjuk guru, dipastikan badannya sehat. Kalau ada ikhwan sakit, tanda tanya. Lah, emang nggak boleh sakit, karena sakit yang boleh untuk ikhwan itu ada 3, ya, ada 3. Ikhwan juga, Nabi juga sakit, ya, tapi bukan sakit bengang, sakit yang ikhwan, sakit orang beriman ada 3. 1 sakit gigi, ya, pernah sakit gigi? Waduh, ngulur sakit gigi, masya Allah, sakit gigi. Ya, kalau ngerasain sakit gigi, lagi sakit gigi, bini ngomel aja lagi, ya Allah, itulah yang menyebabkan kiamat. Iya, orang lagi nggak punya duit sakit gigi, diomelin. Ya Allah, benar jadi kiamat itu lah kau nanti. Yang kedua, sakit demam, panas dingin. Demam, ya, demam menggigil, selimutin ya, dingin, panas dingin. Jadi panas dingin itu penyakit biasa, penyakit orang soleh. Kalau HIPM, nah itu penyakit orang zolim. Tuh, ya apa? Itu tukang jajan. Ya, itu sakit. Kalau orang enggak. Yang ketiga penyakit perutnya sakit, lambung. Nah, iya lambung. Jadi kalau sakit lambung masih penyakit itu sunatullah, itu penyakit orang biasa, orang soleh. Lambung 3. Tapi kalau sakitnya sakit spilis, kita itu, lah iya itu penyakit lain dah. Tapi taubat, talqin, terus zikir, kan sembuh itu penyakit itu, sembuh, jangan ulang lagi. Jadi mau nih bapak ibu semua, hanya kita dipilih riadoh tadi, mengurangi hawa nafsu, karena hawa nafsu itu nafsu paling
hijab paling besar terhadap kita dengan Allah. Maka kenikmatan besar juga orang yang sudah bisa keluar dari hawa nafsu. Wa ni'matul uzma hiyal khuruju anin nafsi. Dengerin. Nikmat terbesar adalah bisa keluar dari kungkungan hawa nafsu. Siapa? Para sahabat. Makanya apa? Paling senang udah, orang paling senang di kolong langit itu ya saya mursyid. Kita mah belum, waduh hijabnya banyak banget. Makanya cirinya kita sering marah sama bini, sering marah sama anak, sering marah sama tetangga, sering marah sama orang, sering marah. Ada orang di depan kita telanjang, kata kita apa? Dasar anak kurang ajar, depan kita telanjang, bukain sekalian. Nah itu marah kita ngelihat. Tapi kalau kita orang yang sudah yang terbebas dari hawa nafsu, ngelihat itu orang telanjang di depan kita, biasa aja kok. Iya, biasa aja, nggak marah-marah begini. Wah hujat. Harusnya mah alhamdulillahilladzi fadolana ala kasirin itu. Lah, yang kenapa? Kata pengarsa Abah, yang penting jangan kita yang bukain. Kalau dia buka derek mah di depan kita nggak jadi apa-apa, bodoh amat. Kalau kita alhamdulillah. Ya iya. Asal jangan kita yang bukain. Kalau kita yang bukain, lah ribet udah urusan. Jadi kenikmatan besar apa? Keluar dari hawa nafsu. Kalau orang udah keluar dari hawa nafsu, udah nggak ada lagi masalah. Sekarang apa yang dimasalahin? Biasanya apa? Suami dengan istri. Kenapa masih marah? Karena tadi nafsunya sama-sama gede, belum bisa mengendalikan diri. Kenapa itu? Karena zikirnya masih males tadi. Males. Pasti kalau zikirnya males. Nah makanya nih penutup Abah di YouTube, di Facebook. Kalau ingin senang terus, mau nggak senang terus, Bu? Mau senang terus apa mau susah terus? Mau bete terus? Man arada ayyudawwima al-farah fal yudawwim zikrallahi. Siapa orang yang ingin senang terus, ya, pengennya senang terus, apa? Falyudawim zikrullah, maka istiqomahkan, mudawamahkan zikir kepada Allah terus saja. Nah ini jangan sampai putus. Apabila ini putus, sambung lagi sama dengan ibaratnya kita di ruangan AC, tahu-tahu AC mati. Gimana rasanya? Betah nggak? Lah itu udah mulai pelangap. Ini karena ini seperti AC di dalam tubuh kita. Tapi kalau di dalam kamar AC-nya hidup, maka seperti ini. Senang terus di dalam kamar karena ada AC-nya. Coba AC-nya mati 1 jam, betah nggak tuh? Wah, keluar pas gitu. Itu seperti itu. Kalau di dalam diri kita ininya lupa nih, ininya hilang. Kenapa ini gampang hilang? Tadi karena zikir jaharnya sangat minim. Karena ini bisa terus dawam kalau zikir jaharnya istiqomah. Tadi maghrib minimal tuh